Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Amelia Wulandari dari Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung. Tujuan saya mengumpulkan Bapak, Ibu, dan kakak di sini adalah untuk melakukan penyuluhan terkait lingkungan air dan pencemarannya. Kalau kita bicara tentang air, tentu udah nggak asing lagi ya bagi kita, karena setiap hari tentu saja kita membutuhkan air. Apalagi 70% tubuh kita itu terdiri dari air. Bahkan hampir juga 70% bumi kita ini terdiri dari perairan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari tentu air sangat bermanfaat bagi kita untuk minum, untuk mencuci pakaian, untuk mandi, dan lain sebagainya. Namun sayangnya penggunaan air yang berlebihan dan tidak sesuai dengan aturan itu dapat mengakibatkan pencemaran air. Pencemaran air ini menjadi masalah yang serius bagi semua pihak, karena semua pihak dapat dirugikan. Apalagi bumi kita, ekosistemnya akan terganggu. Bapak Ibu tahu nggak sih apa itu pencemaran air? Tahu nggak Pak Bu? Apa itu pencemaran air? Enggak ya? Jadi pencemaran air itu adalah suatu proses atau keadaan tercemarnya penampungan air seperti sungai, danau, ataupun lautan. Dan yang sebagian besar itu diakibatkan oleh ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab dan tidak menjaga kelestarian lingkungan. Penyebab pencemaran air itu ada 3. Yang pertama ada limbah rumah tangga. Nah, limbah rumah tangga ini yang dimaksud bukan hanya perumahan saja ya, tapi ada perkantoran, pertokoan. Nah, jadinya limbah rumah tangga ini dibagi menjadi 2, ada limbah organik dan limbah anorganik. Nah, limbah organik itu seperti sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya. Sedangkan limbah anorganik itu adalah seperti plastik dan aluminium. Ada juga limbah kimia berbahaya yang lain, itu adalah oli yang sering ada di bengkel-bengkel itu. Nah, terus penyebab yang kedua itu adalah limbah industri. Limbah industri ini terutama yang organik itu ada industri tekstil dan industri kertas. Nah, yang anorganik itu ada industri baja dan industri besi. Ini juga lebih berbahaya karena sangat banyak mengandung zat kimia. Penyebab yang ketiga itu adalah limbah pertanian. Nah, ini limbah pertanian, Bapak Ibu kan petani nih. Nah, jadi ternyata limbah pertanian juga menyebabkan pencemaran air, yaitu karena adanya penggunaan pupuk kimia secara berlebihan. Pupuk kimia ini jika digunakan secara berlebihan, ya memang benar bisa memberantas hama, tetapi itu juga dapat menyebabkan pertumbuhan kelenjar koloid. Dampak dari pencemaran air, Bapak Ibu tahu nggak sih apa sih dampak dari pencemaran air itu? Nggak tahu. Nah, jadi dampak dari pencemaran air itu yang pertama adalah banjir. Kenapa banjir? Karena kalau kita membuang sampah di sungai itu akan mengendap di dalamnya sehingga akan terjadi pendangkalan sungai dan air sungai itu akan meluap dan menyebabkan terjadinya banjir. Yang kedua, dapat merusak keseimbangan air sehingga tumbuh-tumbuhan air dan binatang-binatang air itu dapat mati. Yang ketiga, dapat menyebabkan perubahan tingkat keasaman atau pH. Nah, pH air itu minimal adalah 6,5 sampai 7,5. Kalau lebih dari itu, ekosistem air juga akan terganggu. Yang keempat, itu dapat mengakibatkan kekurangan air bersih. Nah, tentu kita tidak mau hal tersebut terjadi. Maka dari itu, kita harus tahu gimana sih cara penanggulangannya. Nah, cara menanggulangi pencemaran air itu adalah yang pertama reboisasi. Reboisasi itu adalah penghijauan kembali, atau dengan cara kita menanam pohon-pohon untuk membantu mengikat air di dalam tanah dan tentunya bisa jadi areal resapan air. Yang kedua, dengan cara melakukan pengolahan air limbah. Jadi dengan cara melakukan atau membuat kolam stabilisasi. Nah, kolam stabilisasi itu jadi air dari limbahnya itu kita lakukan penyaringan, terus kemudian diencerkan, diendapkan, baru boleh dibuang ke air. Yang ketiga, dengan cara menjaga kualitas air laut, yaitu dengan cara tidak membuang limbah ke air gitu. Yang keempat, memakai deterjen yang ramah lingkungan atau yang memiliki konsentrasi rendah. Nah, selanjutnya adalah dengan cara menggunakan pupuk kompos. Jadi selain pupuk kimia, agar tidak berlebihan, itu juga harus diseimbangkan dengan penggunaan pupuk kompos gitu.
Nah sekarang saya mau tanya dulu ke Bapak Ibu. Bapak Ibu ini rata-rata kan petani. Iya. Itu Bapak biasanya gunain pupuk kimia kan? Iya. Iya. Selain itu Bapak juga menggunakan pupuk kompos atau tidak? Iya. Ada kompos iya. Oke. Terus kalau membawa sampah di sungai pernah nggak? Enggak. Karena Jauh. Oh jauh. Alhamdulillah. Jadi sampahnya itu diapakan? Kalau ada sampah gitu diapakan? Ya. Dibakar. Kalau ada panas suruh kering, kalau udah kering dibakar. Alhamdulillah senang sekali ternyata Bapak Ibu Kalau yang sangat plastik dijual. sangat ada kesadaran tentang menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kebersihan air, dan semoga harapannya ke depan Bapak Ibu bisa menanamkan ini juga ke masyarakat sekitar. Kalau ada yang buang sampah di air gitu, segera bilang jangan, karena itu dampaknya banyak sekali, dampak negatifnya. Bisa Bapak Ibu? Insyaallah. Sekian penyuluhan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.